ذرفت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Mataram, yang kami hormati Ibu KTU beserta staf, yang kami hormati Ibu Bapak Guru, dan yang teristimewa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Dalam kehidupan ini, tentu semua orang telah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak sedikit orang yang mengeluh atas cobaan tersebut. Padahal, itu semua adalah tanda kasih sayang Allah terhadap kita. Mungkin kita pernah berpikir betapa berat dan kerasnya perjalanan hidup ini, saat hati kita tak mampu lagi menahan beban masalah, saat kita merasa lunglai, lemah dan berat melangkahkan kaki, merasa tak kuat dan bingung menghadapi berbagai suasana yang sulit dan berat ini. Atas dasar itulah dul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bersyukur memiliki masalah. Ketika kita tak mampu berdiri menopang beban berat yang harus dipikul, tapi ingat, itu bukanlah tanda-tanda kelemahan yang patut disesali. Sebab manusia memang diciptakan dalam keadaan serba lemah, tapi Allah telah berjanji tidak akan menimpakan suatu masalah terhadap seseorang di atas batas kemampuan orang tersebut untuk memikulnya. Dikisahkan, seorang murid pernah bertanya kepada seorang ulama, yaitu gurunya sendiri. Sang murid berkata, "Wahai Syekh, apabila engkau sudah tidak bersama kami lagi, kalimat apakah yang dapat kami pegang untuk berhasil menjalani hidup ini?" Kemudian, untuk menjawab pertanyaan muridnya itu, Syekh tersebut menuliskan kalimat dengan ukuran yang cukup besar di sebuah papan tulis, dan kalimat itu berbunyi, "Jangan engkau melangkah di jalan keputusasaan, karena di alam ini terhambat berjuta harapan. Dan jangan engkau pergi di jalan kegelapan, Karena di alam ini terdapat banyak cahaya." Hadirin hadirat rahimakumullah, pesan Syekh tersebut sungguh singkat, puitis, namun dapat membakar semangat kita. Putus asa adalah simbol ketidakberdayaan
di dalam hidup ini masih saja ada sebagian orang yang terlena dengan keputusasaan, kekecewaan, kehilangan harapan, serta larut dalam kegelapan. Andai saja mereka mau, mereka bisa mendapatkan keadaan yang membuatnya optimis, bersemangat, penuh harapan, dan bisa merasakan betapa luasnya hidup dan betapa banyak cahaya yang dapat menerangi jalan di hadapannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, penjurah sayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantang kita untuk menemukan sesuatu yang tidak seimbang di alam semesta ini. Bahkan Allah menyuruh kita melihatnya secara berulang-ulang dan tidak diragukan lagi sesuatu yang tidak seimbang di alam semesta ini. Semua diciptakan dengan begitu indah dan seimbang. Coba perhatikanlah, musim panas diseimbangkan dengan musim dingin, musim hujan dengan musim kemarau, musim semi dengan musim gugur, malam dengan siang, timur dengan barat. Ada langit, ada bumi, ada pria, ada wanita, sehingga manusia bisa saling mengasihi dan mencintai. Bukankah indah ketika sang kekasih berkata kepada kekasihnya, "Sayang, jangan pernah engkau takut, karena aku terlahir hanya untukmu." Bayangkan jika tidak ada wanita, ataupun sebaliknya, kalimat yang tadi tidak akan terdengar indah dan akan sia-sia. Begitupun terjadi keseimbangan di dalam kehidupan umat manusia ini. Ada tangis, ada tawa, ada lapar, ada kenyang,
ada penyakit, ada obatnya. Ada kesulitan, ada kemudahan, ada positif, ada negatif, ada manfaat, ada pula mudarat. Ada kejahatan yang diseimbangkan dengan kebaikan, ada dunia, tentunya ada akhirat, ada dosa, ada pahala, dan ada neraka, pasti ada surga. Sebagaimana firman Allah yang terkandung di dalam surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. hadirin hadirat rahimahumullah. Kehidupan di dunia ini justru menjadi menarik karena adanya keseimbangan. Coba kita bayangkan, film Superman tidak akan seru jika tidak ada penjahat sekelas Lex Luthor. Batman akan terasa tidak ada kerjaan jika tidak ada Joker yang menjadi lawannya. Spiderman kerjaannya hanya loncat-loncat saja, pindah dari gedung satu ke gedung yang lainnya jika tidak ada Goblin, manusia pasir, dan Venom yang menjadi musuhnya. Bahkan dalam kehidupan sesungguhnya, perjuangan Rasulullah SAW pun sangatlah heroik dan menggetarkan jiwa, sebab hanya berawal dari seorang manusia ummi yang bernama Muhammad bisa mengalahkan puluhan dengkot kafir Quraisy yang terkenal, mulai dari Abu Lahab hingga Abu Jahal beserta ribuan anak buahnya. Begitu juga dengan kebahagiaan, wahai saudaraku. Kebahagiaan akan hadir setelah masalah menghampiri hidup ini. Jika kita yakin bahwa hukum keseimbangan di alam ini berlaku secara universal, maka yakinlah apapun yang terjadi pada kita saat ini pasti akan berefek pada keseimbangan alam. Jika saat ini kita memiliki masalah, itu artinya akan ada solusi dari masalah yang kita hadapi. Jadi, kita tidak perlu khawatir jika saat ini masalah menemani, karena tidak mungkin ada orang yang bebas dari masalah, karena masalah adalah sebuah keniscayaan. Ataukah ada orang yang merasa dirinya bebas dari masalah? Na'udzubillahi min zalik. Itu tidaklah mungkin. Justru berbahagialah jika kita hari ini memiliki masalah. Itu adalah sebuah makna yang indah dari kehidupan, bahwa Anda masih hidup dan waras. Sebab tidak semua orang hidup yang tidak waras alias gila, karena mereka tak memiliki masalah, tetapi mereka tak sadar bahwa dirinya lah yang bermasalah, dan tak jelas bagi mereka mana masalah dan mana solusi. Coba kita perhatikan beberapa tanda alam sebagai berikut ini. Layang-layang dapat terbang tinggi
Justru ketika gerakan angin berani ia hadapi. Makan terasa nikmat, justru ketika rasa lapar yang cukup berat. Minum terasa nikmat, justru ketika haus kian tak tertahankan. Sang bintang bisa terlihat terang, justru ketika ia berani muncul di antara kegelapan malam. Hangatnya sang mentari akan terasa justru setelah melewati dinginnya malam. Bahkan pohon bisa tumbuh subur dengan tinggi justru ketika diberi pupuk yang bau. Kebahagiaan tidak perlu menunggu apapun. Namun demikian, kebahagiaan yang hadir karena keberhasilan kita melewati permasalahan yang rumit dalam hidup. Tak terpungkiri lagi kenikmatannya, sebuah kebahagiaan yang penuh dengan kualitas kebijaksanaan. Tapi ingat, wahai saudaraku, tapi ingat, wahai saudaraku, jangan sampai jangan sampai kita memiliki masalah, kita tidak khusyuk sholatnya, tidak mau membantu sesama karena merasa kitalah yang harus dibantu dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mulai hari ini jangan menyelesaikan masalah dengan cara biasa. Tidak perlu menghabiskan energi untuk terlalu fokus mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Sebab pada dasarnya kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah lah yang mampu. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, jika masalah hadir di dalam hidup ini, jangan pernah salahkan siapapun. Justru kitalah yang harus mengintrospeksi diri, bertaubat, perbanyak istighfar, dekati Allah sedekat-dekatnya. Karena hakikat masalah adalah manusia yang salah. Itu sebabnya masalah itu dihadirkan agar kita semakin serius dan fokus menyembah Allah, bukan malah sebaliknya. Seorang mukmin sejati tidak akan terpengaruh secara negatif atas dasar ibadahnya kepada Allah. Tetapi seorang mukmin sejati tidak akan terpengaruh secara negatif atas kualitas ibadahnya kepada Allah. Justru berbagai permasalahan hiduplah yang membuat para mukmin sejati semakin tegar, kekar, sabar dan bugar, karena mereka yakin dengan berbagai permasalahan itulah hingga saat ini kita masih bisa bertahan dan bertuhan. Jadi marilah kita semua bersyukur kepada Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkati Allah. Jadi bersyukurlah kita semua kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam masalah. Karena tidak akan ada prestasi jika tidak akan pernah ada prestasi jika tidak ada solusi, dan tidak akan ada solusi jika tidak ada masalah. Oleh karena itu, jadikanlah semua masalah-masalah itu sebagai pintu gerbang prestasi bagi kita semua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ustadz kita di Mandua Model Mataram ini, yaitu Lalu Mufti Sadri. Beliau berkata, jangan pikirkan satu masalah, tetapi mintalah kepada Allah untuk merubah skenarionya dengan cara berdoa dan melakukan kebaikan.
Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah pantun sebagai berikut. Jalan-jalan ke kota Mekah, Jangan lupa melihat Ka'bah. Mari bersyukur mendapat masalah, karena masalah adalah anugerah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول